Hello guys, welcome back again with me in Kita Ceritain. Hari ini film yang akan kita ceritain berjudul Lord of the Flies. Film ini bisa menegangkan, mengerikan, tapi juga menyedihkan. Nah, gimana tuh ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Film ini berlatar waktu di era perang, menceritakan sebuah kelompok sekolah militer yang terdampar di sebuah pulau karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh di lautan. Hanya 24 murid yang selamat, tapi mereka terombang-ambing di lautan bersama pilot mereka Kapten Benson yang tak sadarkan diri. Dengan tuntutan pemimpin mereka, Ralph, anak-anak ini dapat berhasil selamat ke tepian pulau. Semenjak menginjakan kaki di pulau itulah, perjalanan bertahan hidup mereka dimulai. Hari mulai petang, mereka semua mengeluh kelaparan, dan Ralph mengatakan untuk pergi tidur saja, baru besok paginya mereka akan membahas apa yang akan dilakukan. Saat pagi akan menjelang, tampak Simon, kadet yang paling mandiri, sudah mulai menjelajahi lingkungan di pulau itu. Sampailah ia di tepi sungai yang airnya sangat jernih sehingga bisa diminum. Simon segera kembali ke gerombolannya dan melaporkannya kepada Ralph. Dengan tuntunan Ralph dan Simon, mereka semua kini pergi menuju sungai tadi. Di sana mereka dengan gembira meminum air dari sungai. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk mengeksplorasi pulau asing itu. Mereka pun berpencar. Piggy, kadet yang paling gempal, berkeliling di sekitar pantai. Ia menemukan sebuah kerang yang selanjutnya ia berikan kepada Ralph. Lalu ada juga yang sedang mencari buah untuk dimakan. Sedangkan Jack dan 3 temannya dibuat kaget oleh seekor babi hutan yang tiba-tiba lari melintas di hadapannya. Tak selang beberapa lama, mereka semua mendengar suara asing yang ternyata berasal dari kerang yang ditiup oleh Ralph. Sekarang mereka semua pun berkumpul. Mereka mulai berdiskusi bagaimana caranya bertahan hidup dan melewati kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka pun mulai mendirikan tenda lalu menyalakan api di puncak tebing guna mencoba memberikan sinyal tanda minta tolong kepada siapapun yang lewat di sekitar pulau itu. Saat api telah nyala, tiba-tiba apinya membesar yang membuat mereka panik dan segera mencoba memadamkan api itu. Karena kejadian itu, mereka akhirnya bersepakat untuk membuat jadwal agar bisa menjaga api itu secara bergantian. Kadet-kadet junior mulai menangis karena kondisi yang mereka alami sekarang, di mana mereka terpaksa harus makan seadanya untuk bertahan hidup. Namun kehadiran Ralph sebagai senior selalu menenangkan para juniornya. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Mereka tampak bergembira, bersenang-senang, bermain bersama, kompak, saling bekerja sama dan melindungi. Tapi perbedaan pendapat mulai terjadi antara Ralph dan Jack. Ralph meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan segera pulang ke rumah. Sementara Jack mengatakan jika mereka sudah terjebak dan akan selamanya berada di pulau asing itu. Perlahan para junior pun mulai termakan dengan kata-kata Jack. Mereka sepertinya meragukan perkataan Ralph. Mereka mulai membuat tombak untuk berburu hewan-hewan yang dapat dimakan. Untuk mengetes ketajaman tombak, Jack tiba-tiba menusuk bunglon yang turun dari tangan Simon. Dari situlah Simon mulai tidak menyukai perilaku Jack yang barbar. Malam ketika mereka tertidur, Kapten Benson yang tersadar segera beranjak menelusuri hutan. Keesokan paginya, anak-anak terkejut atas hilangnya Kapten Benson. Mereka pun mulai berpencar untuk mencari Kapten Benson, namun usaha mereka tampaknya sia-sia. Hanya Simon yang berhasil menemukan seragam Kapten Benson di bebatuan. Simon yang melaporkannya kepada Ralph malah dibantah. Ralph berbicara jika Kapten Benson hilang hanyut di bawah ombak. Tapi di situ Simon tetap percaya bahwa Kapten masih hidup dan ada di pulau itu.
Di sisi lain, Jack dan pengikutnya pergi untuk berburu di hutan. Mereka pergi tanpa melaksanakan tugas yang diperintahkan untuk menjaga api darurat. Alhasil, api pun padam padahal beberapa saat kemudian ada helikopter yang lewat. Usaha mereka untuk membuat sinyal SOS pun gagal. Ralph pun menghampiri dan menyalahkan Jack karena sudah lalai dalam melaksanakan tugas. Perkelahian pun akhirnya tidak dapat dihindari. Jack mulai merasa bosan mendengarkan perkataan Ralph dan juga Piggy. Ia merasa apa yang dikatakan mereka tidak membuahkan hasil apapun. Jack akhirnya pergi dan membentuk kelompok sendiri. Dia memberi pilihan pada anak-anak lain. Mau mencoba bertahan hidup di hutan belantara dengannya atau melaksanakan perintah Ralph yang tidak berguna. Mereka pun terbagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok Jack memilih masuk ke hutan untuk menjauh dari kelompok Ralph yang berada di tepi pantai. Malam harinya, Simon bermimpi ada helikopter yang mendatangi mereka, tapi sayang heli tersebut meledak. Simon pun dibuat terbangun dan ternyata saat itu sedang terjadi badai angin. Badai angin yang sangat kencang itu membuat semua pengikut Ralph terkatung-katung sampai akhirnya mereka terpaksa berpencar untuk bertahan dari badai. Pagi harinya, mereka saling mencari satu sama lain di mana mereka malah menemukan pohon pisang yang tumbang dan buahnya pun sudah masak. Mereka pun segera memakannya dan kemudian kembali bertugas menyalakan api darurat. Sementara itu, kelompok Jack masih terus berburu di tengah hutan. Saat itu, salah satu pengikut Jack yang bernama Larry mengejar seekor komodo besar. Larry terus mengejar sampai ia berhenti karena masuk ke dalam sebuah gua. Di sana, ia mendengar suara-suara. Lalu saat ada sosok yang mendekat, Larry langsung menusuknya dengan tombak. Ia mengira bahwa sosok itu adalah monster yang mengerikan penunggu pulau itu. Padahal sosok tadi adalah Kapten Benson yang hendak meminta tolong. Larry pun berlari ketakutan dan segera melaporkannya kepada Jack dan Roger, wakilnya. Mereka pun kemudian pergi untuk membuktikan ucapan Larry. Di sana mereka ternyata benar-benar menemukan suara aneh. Padahal sebenarnya itu adalah rintihan Kapten Benson yang sudah sekarat. Percaya akan omongan Larry, Jack dan kelompoknya memilih untuk menyembah gua dan suara-suara itu demi meminta perlindungan. Dari sana kelakuan Jack dan pengikutnya mulai di luar nalar. Walau begitu, hanya Piggy, Eric, Simon, dan si kembar yang masih mengikuti Ralph. Suatu malam, Jack dan pengikutnya mencuri pisau dari Ralph untuk mereka gunakan membuat lebih banyak lagi tombak dan tanpa sengaja dia menginjak kacamata Piggy dan memecahkannya. Di situ, Piggy yang tahu hanya bisa menangis dan menerima. Pagi harinya, Simon mendatangi Larry dan bertanya di mana gua monster itu berada. Larry pun memberitahu lokasinya. Melihat betapa bahagianya kelompok Jack, akhirnya si kembar Sam dan Eric memilih untuk meninggalkan Ralph dan bergabung dengan Jack. Mereka berpikir lebih baik bertahan hidup ketimbang hanya diam menunggu bala bantuan datang untuk menyelamatkan mereka. Simon yang pergi melihat gua tercengang saat melihat ada sesembahan kepala babi hutan yang ditusuk di tongkat. Ia tidak menyangka teman-temannya bisa menjadi kehilangan akal sehat. Malam harinya, Ralph dan pengikutnya menemui kelompok Jack yang tengah melakukan pesta api unggun di pesisir pantai. Di sana, 3 junior pengikut Ralph memilih untuk bergabung dengan Jack. Ralph yang kini tersisa hanya dengan Piggy pun kaget melihat kelakuan teman-temannya yang menjadi tak beradab di bawah pimpinan Jack. Kembali ke Simon, ia yang penasaran segera menelusuri gua dengan tongkat cahaya yang ia bawa. Simon sangat terkejut saat dia menemukan mayat Kapten Benson. Dia percaya bahwa kelompok Jack telah salah sangka dengan suara-suara dari gua tersebut. Simon berlari ke pinggir pantai untuk menghampiri kelompok Jack untuk berupaya memberitahu akan penemuannya. Namun lambaian cahaya berwarna hijau dari tongkat yang dibawa Simon menakuti para junior di kelompok Jack. Mereka mengira jika itu adalah monster dari dalam gua, maka dengan sigap mereka menyiapkan tombak.
Mereka lalu segera menghampiri cahaya hijau tadi dan segera menghujamkan tombak bertubi-tubi, di mana itu segera membunuh Simon. Tubuh Simon yang terus ditusuk-tusuk membuat organ tubuhnya sampai terburai keluar. Piggy pun hanya tercengang melihat aksi brutal teman-temannya. Keesokan harinya, Ralph menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia dan Piggy tidak bisa menyelamatkan Simon dari kelompok Jack. Kembali kepada Jack, ia dan kelompoknya percaya jika monster itu bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan bisa menyerupai Simon. Jadi kejadian tadi wajar dan mereka harus tetap waspada. Hari selanjutnya, Ralph dan Piggy bertemu dengan Jack. Mereka ingin berunding untuk mencari jalan keluar, namun Ralph dan Jack malah bertengkar. Piggy pun dengan kerang yang ia tiup berhasil menghentikan pertengkaran itu. Ia lantas memberi petua-petua bijak, di mana ocehan itu membuat Roger geram. Roger nampak mendorong sebuah batu besar dari atas tebing dan mengenai tepat ke kepala Piggy. Kepala Piggy pun bocor dan dia pun mati. Ralph pun menangis dan tak akan memaafkan tindakan Jack. Ternyata perkataan Ralph ini membuat sebuah ancaman bagi Jack. Jack meminta para pengikutnya untuk mengusir Ralph dengan cara dilempar batu. Malam harinya, Ralph diam-diam kembali ke tempat kelompok Jack untuk menemui si kembar. Di sana si kembar mengatakan Ralph harus segera lari karena Jack dan pengikutnya akan mengejar dan membunuhnya. Pada pagi harinya, Jack dan pengikutnya mulai membakar hutan supaya Ralph tidak lagi bersembunyi. Jack dengan lantang mengatakan bahwa bersembunyi akan sia-sia dan Jack sudah siap membunuh Ralph. Ralph pun terus berlari dan bersembunyi di balik semak-semak, sampai akhirnya matanya bertemu dengan mata si kembar. Mereka hanya saling berpandangan. Si kembar yang ditanya oleh Jack pun menyangkal kalau melihat Ralph, tapi ternyata dari jauh Roger sudah melihat Ralph. Dia pun berteriak dan membuat Ralph lari kabur. Ralph yang terus berlari mulai putus asa sampai akhirnya dia harus jatuh tersungkur di tepi pantai. Saat itulah, saat Ralph menengok ke atas, dia melihat orang dewasa dengan baju militer. Keduanya sama-sama tercengang dan terdiam. Ternyata orang dewasa itu adalah seorang pilot perwira yang mendarat di pulau itu karena khawatir melihat hutan yang terbakar. Jack dan pengikutnya yang baru sampai pun juga terkejut ada orang yang bisa menemukan mereka. Mereka pun menyadari tindakan biadab mereka selama ini. Sedangkan Ralph hanya bisa menangis membayangkan jika ia tidak ditolong oleh pilot perwira itu. Dan film pun tamat. Gimana nih teman-teman filmnya? Ngerasa ngeri atau gimana? Tiap karakter di film ini mempresentasikan sifat-sifat manusia. Ada sifat takut, amarah, ketamakan, dan lain-lain. Banyak pesan yang bisa diambil dari film ini tentunya. Sekarang saatnya pamit dulu ya. See you di alur film berikutnya. Bye-bye.